Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa cerdas Nusantara, jumpa lagi dengan saya Pak Khairul, masih di channel edukasi, channelnya Errol Kembar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 7, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran yang pertama ini kita akan membahas berbagai muatan yang terdapat pada pembelajaran tersebut. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai, perhatikan gambar berikut ini. Lalu kita menjawab kegiatan yang menyenangkan. Coba kalian perhatikan baik-baik dari gambar tersebut, mana saja kegiatan yang menyenangkan. Yang pertama, menang lomba. Menang lomba apakah termasuk kegiatan yang menyenangkan? Ya, menang lomba termasuk kegiatan yang menyenangkan. Yang kedua, jatuh dari sepeda. Kalau jatuh dari sepeda apakah kegiatan yang menyenangkan? Tidak. Kalau rumah kebanjiran, itu kegiatan yang tidak menyenangkan. Kalau kita sedang sakit, itu juga kegiatan yang tidak menyenangkan. Nah, kalau merayakan ulang tahun, bagaimana? Itu kegiatan yang menyenangkan. Tamasya ke kebun binatang juga kegiatan yang menyenangkan. Nah, sama dengan bangsa kita. Bangsa Indonesia juga pernah merasakan masa yang menyenangkan dan masa-masa yang tidak menyenangkan. Apa saja masa-masa itu? Simak penjelasan berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, yaitu membaca teks narasi sejarah, menentukan informasi pada teks dengan menjawab pertanyaan, terus selanjutnya membuat ulasan teks. Pada muatan IPS, kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, masa penjajahan bangsa Eropa, serta menulis pendapat tentang semboyan penjajahan samudra. Selanjutnya di muatan IPA kita akan mempelajari tentang sifat wujud benda di sekitar kita. Nah, bagaimana penjelasannya anak-anak cerdas Nusantara? Simak dengan seksama agar kalian memahami setiap materi yang disampaikan. Nah, di buku kalian terdapat bacaan yang berjudul Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat. Sekarang kita baca sama-sama. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain, yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau disebut dengan gold.
Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua adalah adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain menjadi kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Selanjutnya adalah adanya keinginan mencari kejayaan atau bahasa Inggrisnya glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, contohnya seperti berikut ini. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu atau persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tutup awan mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, kita sudah membaca bacaan tentang kedatangan bangsa barat di Indonesia. Nah, selanjutnya kita membuat peta pikiran tentang kedatangan bangsa barat tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa barat? Bangsa barat yaitu bangsa-bangsa Eropa. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa barat menjajah Indonesia? Faktor yang melatar belakangi bangsa barat menjajah Indonesia adalah ingin menguasai Indonesia sebagai negara penghasil rempah-rempah. Selanjutnya, kapan bangsa barat mulai menjelajahi samudra? Bangsa barat mulai menjelajahi samudra pada tahun 1511. Di mana bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia? Bangsa barat pertama kali mendarat di Malaka. Mengapa bangsa barat melakukan penjelajahan samudra? Bangsa barat melakukan penjelajahan samudra karena ingin mencari kekayaan, menyebarkan agama, mencari kejayaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau mereka singkat dengan 3G: Gold, Gospel, and Glory. Selanjutnya, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Rakyat yang dijajah mengalami penderitaan. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, coba kalian buat ulasan dari teks yang telah kalian baca. Nah, ulasan bisa kita terapkan pada buku, teks, artikel, film, drama, puisi, dan karya lainnya. Ulasan memuat informasi suatu pandangan atau opini pengulas terhadap suatu karya.
Jadi ketika kalian membaca sebuah karya atau kalian semua melihat sebuah film, maka kalian berhak untuk memberikan ulasan sesuai dengan pandangan dan pendapat kalian. Jadi opini atau pendapat ditulis sesuai fakta yang dijelaskan dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah orientasi atau gambaran umum ataupun deskripsi dari karya yang akan diulas. Yang kedua tafsiran, yaitu rincian gambaran tentang keunggulannya, keunikannya, kualitasnya tentang karya yang diulas tadi. Terus yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi adalah pandangan pengulas tentang karya yang diulas seperti kelebihan atau kekurangan dari sebuah karya. Selanjutnya membuat rangkuman. Rangkuman berupa kesimpulan atau komentar dari pengulas tentang nilai dan kualitas karya yang diulas. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, berikut Pak Guru akan memberikan contoh ulasan teks. Pak Guru akan memberikan ulasan tentang teks yang berjudul Kedatangan Bangsa Barat di Indonesia. Bagian yang paling menarik adalah penjelajahan samudera oleh bangsa barat yang didorong oleh faktor perkembangan ilmu dan teknologi. Informasi pentingnya, teks kedatangan bangsa barat di Indonesia berisi sejarah kedatangan bangsa barat di Indonesia. Penjajahan samudera oleh bangsa barat dimulai pada abad ke-15 atau di sekitar tahun 1511. Beberapa faktor yang melatar belakanginya antara lain keinginan mencari kekayaan atau gold, menyebarkan agama atau gospel, mencari kejayaan atau glory, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendapat saya tentang teks ini, jadi pendapat ini bebas, tergantung bagaimana kita menilai sebuah teks tersebut. Teks ini memuat informasi penting yang harus diketahui oleh setiap warga negara. Melalui teks ini kita bisa mengetahui faktor yang melatar belakangi bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Setelah kita memberikan pendapat, maka kita memberikan saran. Sarannya contohnya, informasi yang disampaikan pada teks cukup detail sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, itulah sekelumit tentang ulasan. Jadi sekali lagi Pak Guru sampaikan, ketika kalian membaca teks atau melihat film atau menonton drama, maka kalian berhak untuk mengulas kembali sesuai dengan pendapat kalian masing-masing, tetapi tidak keluar dari konteks dari film dan bacaan yang telah kalian baca atau yang film yang telah kalian saksikan. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, tidak terasa kita sudah masuk pada muatan ilmu pengetahuan sosial, yaitu kedatangan bangsa Eropa. Nah, di sini Pak Guru sudah membuat sebuah skema tentang kedatangan bangsa Eropa, yaitu mulai dari Portugis. Portugis datang pada tahun 1511. Tempatnya adalah pantai utara Sumatera. Tujuan kedatangannya adalah untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Yang kedua, menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Peristiwa penting, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, membangun benteng di Ternate. Reaksi masyarakat awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Yang kedua, bangsa Spanyol, ya, datang pada tahun 1521. Tempatnya di pantai Tidore, Maluku. Tujuan kedatangannya adalah menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Peristiwa pentingnya meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan Morotai. Selanjutnya bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang pada tahun 1596 di pelabuhan Banten. Tujuannya adalah mencari daerah penghasil rempah-rempah,
Peristiwa pentingnya adalah pembentukan POC, pembentukan pemerintahan kolonial Belanda. Terus ada bangsa Inggris yang datang pada tahun 1811, tempatnya di Batavia. Tujuannya menguasai Indonesia setelah pemerintah Belanda menyerahkan kekuasaan pada Inggris melalui kapitulasi Tuntang. Peristiwa pentingnya menemukan bunga bangkai yang beri nama ilmiah Raplesia arnoldi. Yang kedua, Thomas Stamford Raffles menulis buku History of Java. Dan 3, pembagian wilayah Jawa menjadi 16 keresidenan. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, itulah beberapa rangkuman yang telah Pak Guru berikan tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Selanjutnya kita menulis kembali semboyan bangsa Eropa. Apa itu semboyan bangsa Eropa? 3G atau 3G, yaitu gold, gospel, dan glory. Apa itu gold? Gold adalah adanya keinginan mencari kekayaan, sedangkan gospel adalah adanya keinginan menyebarkan agama, dan glory adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Jadi bangsa Eropa itu punya semboyan yang disebut dengan 3G. 3G artinya 3G, yaitu pertama gold, emas, gospel, kitab suci, dan glory atau kejayaan. Selanjutnya anak-anak cerdas Nusantara, kalian semua ditugaskan untuk menuliskan pendapat tentang semboyan 3G. Itulah tugas kalian. Silakan kalian memberikan pendapat. Apakah kalian semua setuju dengan 3G itu atau tidak setuju? Kalau kalian setuju, tulis setuju. Kalau tidak setuju, tulis tidak setuju dengan alasan kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak cerdas Nusantara, sekarang kita memasuki muatan ilmu pengetahuan alam. Pada ilmu pengetahuan alam ini kita akan membahas tentang sifat-sifat benda. Pada bacaan kalian terdapat pada Pak Guru salah sebut, pada buku kalian terdapat bacaan yang berjudul sifat-sifat benda. Silakan dibaca dengan baik setiap kalimat, setiap paragraf, agar kalian semua bisa memahami isi dari setiap paragraf dan kalimat yang disajikan pada bacaan tersebut. Anak-anak cerdas Nusantara, selanjutnya adalah kita akan mencoba mengulas dari isi dari bacaan tersebut, yaitu mengenai sifat benda. Jadi sifat benda, wujud benda dibedakan menjadi 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Sifat zat penyusunnya, kalau benda padat sangat rapat, kalau benda cair renggang, kalau benda gas sangat renggang. Sifat gaya tarik antar zat penyusun, kalau benda padat sangat kuat, benda cair lemah, benda gas sangat lemah. Volumenya, kalau benda padat tetap, kalau benda cair tetap, kalau gas berubah-ubah. Sifat dilihat dari bentuknya, kalau benda padat bentuknya tetap, benda cair bentuknya berubah-ubah, benda gas juga berubah-ubah. Contoh benda padat, kayu, pensil, dan penghapus, dan masih banyak lagi. Contoh benda cair, air, minyak, dan sirup. Contoh benda gas, udara, dan angin. Bagaimana anak-anak cerdas Nusantara? Cukup mudah kan memahami materi yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kalian pahami, dan kalian semua dapat menjawab beberapa soal yang telah disampaikan oleh guru kalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk like,
subscribe, komen, dan share video ini agar video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.